Di pengantar kali ini ada 3 poin yang tampil di slide yang akan membawa kita untuk melihat cara umat Kristen membuat klaim kebenaran universal. Nah, berawal dari relasi kekristenan, menurut Cobb ataupun penulis ini, kekristenan di masa lalu itu dicirikan dengan Kristen yang arogan dan menindas. Nah, melihat kekristenan yang ada di masa lalu, penulis menjadi prihatin. Apalagi kita hidup di zaman dunia sekarang yang membutuhkan Kristus lebih daripada yang pernah ada sebelumnya. Nah, ada beberapa tanggapan tokoh seperti Karl Barth mengatakan agama itu bersifat relatif, termasuk kekristenan. Nah, semua orang akan diselamatkan Kristus tanpa memandang soal agama apa yang mereka bawa. Nah, berbeda dari pandangan dari George Lindbeck mengatakan kebenaran Kristen ataupun agama apapun itu tergantung pada bahasa kebudayaannya masing-masing. Nah, ini artinya secara tidak langsung dia mengatakan bahwa kebenaran Kristen itu tidak sama dan hanya diteguhkan oleh bahasa kebudayaan yang dibawakan oleh masing-masing individu. Nah, melihat beberapa perspektif oleh tokoh tersebut, kekhawatiran dari Cobb ataupun dari penulis tersebut muncul lebih besar lagi karena dia berpikir bahwasanya pemahaman Kristus yang salah dan menjadi dasar dari perlawanan yang paling mendalam di banyak gereja Kristen. Nah, berawal dari perspektif yang berbeda-beda, muncullah pemahaman yang salah tentang Kristus dan itu menjadi masalah besar menurut Cobb ataupun menurut penulis tersebut. Nah, ada beberapa tawaran ataupun cara yang ditawarkan oleh Cobb seperti segala yang kita butuhkan itu membangkitkan semangat dan mengikat kita dengan masa lalu. Dan walaupun kita terikat dengan masa lalu, itu untuk menumbuhkan roh yang baru dan itu akan memberikan kebenaran untuk kita bisa membuka pikiran agar kita tidak terkejut dengan persepsi yang baru. Nah, Cobb di sini mengatakan Kristus adalah roh dan di sini Cobb meminta kita untuk berani membuka diri, terbuka untuk mengakui kepada dunia dan didasarkan oleh dunia yang harus tahu dan harus mengenal Kristus. Nah, dengan pemahaman Kristus yang benar, maka kita akan berani menegaskan kebenaran universal kekristenan tersebut. Poin yang pertama adalah eksistensi gereja yang tempat untuk ibadah umat Kristen, dan hal ini juga akan berpengaruh kepada gereja pastinya yang berdampak dalam pertumbuhannya untuk membangun jemaat gereja yang adalah seluruh umat beriman yang dipersatukan dalam sakramen baptis, diajak untuk berpartisipasi membangun kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat melalui semangat cinta kepada orang yang tertindas karena ketidakadilan. Pada saat ini ataupun pada era ini kita mengetahui bahwa agama Kristen hampir menjadi agama yang mayoritas dalam lingkup dunia. Namun pada saat ini banyak sekali oknum-oknum yang ikut serta dalam melakukan klaim mengenai keuniversalan Kristen. Namun hal ini juga tentunya menjadi sebuah masalah dan perbuatan yang tidak baik. Tentunya hal ini menimbulkan dosa. Maka dari itu, jangan ada rasa fanatisme yang berlebihan, yang artinya akan menimbulkan perpecahan dengan agama lain, dan yang nantinya akan menghilangkan unsur dunia yang sangat pluralitas. Hal itu menunjukkan perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus yang mengajarkan bahwa kasih terhadap sesama. Tentunya rasa yang fanatisme ini yang terlalu berlebihan akan memengaruhi eksistensi gereja yang pastinya berdampak dalam pertumbuhannya untuk membangun jemaat. Maka dari itu, janganlah kita menggunakan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus dan mendapat
demi mendapatkan pengikut yang banyak, melainkan harus berdasar kepada Kristus yang penuh dengan kasih. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Bagaimana pandangan para teolog atau ahli mengenai kekristenan itu sendiri. Yang pertama itu Friedrich, dia menggambarkan kekristenan itu sebagai suatu agama dari agama yang lain, yang dalam hal ini kaitannya dengan agama-agama lain. Di samping itu juga dia memahami kekristenan itu adalah agama yang tertinggi, dan juga dia memahami bahwa kekristenan itu adalah yang paling utama, yang unggul, dan yang terbaik. Yang kedua itu Hegel. Antara pendapat Hegel dengan Friedrich agak berbeda. Hegel lebih berfokus kepada pengalaman religiusnya, sehingga dia menggambarkan kekristenan itu sebagai suatu kultus yang mampu melampaui kebudayaan manusia. Yang ketiga itu Karl Barth. Karl Barth lebih melihat kekristenan itu dari konteks yang luas atau umum, sehingga dia mengatakan baik religius Kristen maupun peran kekristenan dalam sejarah universal itu tidak mampu untuk menggantikan apa yang telah dan akan Allah lakukan. Dalam hal ini dia lebih condong atau dia lebih menekankan kepada kesaksian orang Kristen itu sendiri. Kesaksian yang benar dari orang Kristen itu sendiri tentang apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupannya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas 4 poin dari bagian Romawi 3. Yang pertama, keraguan dari ketiga opsi. Yang ketiga ini menjadi yang paling menjanjikan. Yang dimaksud dari 3 opsi di sini adalah 3 pendapat para ahli yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Dan yang ketiga itu menjadi yang paling menjanjikan bagi gereja untuk melakukan wewenangnya secara mandiri dan melakukan kegiatan peribadatan yang terjadi secara internal dalam kehidupan bergereja. Ini berarti bukan mengecualikan atau menolak tindakan sosial masyarakat luas atau tindakan dari luar, namun hal ini menjadi suatu hal yang berasal dari gereja itu sendiri. Kemudian pada poin yang kedua yaitu ada keraguan jika ini dapat berhasil atau tidak dalam praktiknya. Di sini timbul keraguan jika hal ini dapat berhasil dalam praktiknya karena ada banyak gagasan tentang orang mempertanyakan apakah gagasan itu benar atau tidak, dan ada juga jawaban bahwa mereka menjadi Kristen itu sangat tidak memuaskan karena dalam kekristenan ada dorongan untuk menganggap diri lebih unggul dan mengkritik diri sendiri. Kemudian pada poin yang ketiga, penyebab bahasa Kristen itu tidak dipahami dan seolah-olah diadili. Bahasa Kristen seolah-olah tidak dipahami karena ketika orang-orang ingin memahami bahasa Kristen dan tidak dapat mengerti dengan baik dan hanya
membaca atau melihat dan mengetahui secara samar-samar, maka mereka tidak dapat mengerti dengan baik. Maka dari sini akan timbullah suatu tindakan untuk mengadili bahasa Kristen itu dan mempertanyakan bahasa Kristen tersebut. Kemudian pada poin yang keempat mengenai pertanyaan tentang realitas Allah. Pertanyaan tentang realitas Allah ini tidak lagi timbul karena dalam makna menegaskan tentang realitas Allah ini telah selesai dalam penggunaan firman Tuhan. Dan itu juga berkaitan dengan penyampaian yang secara berbeda yang menggunakan lambang Kristen dan orang-orang bertindak dalam bahasa yang mereka gunakan. Ini saya akan jelaskan. Dalam membahas atau mempelajari mengenai keuniversalan Kristen, di sini masyarakat luas akan melihat gereja sebagai tempat yang diharapkan ataupun yang diinginkan melalui pemikiran kreatif serta bimbingan penuh. Untuk itu, karena adanya keraguan dari dunia yang relatif ketika orang dihadapkan dengan gerakan yang sangat berbeda, pastinya mereka akan berpikir bahwa pemikirannya tidak sejalan satu dengan yang lainnya. Jika salah satunya benar, maka yang lainnya akan disalahkan. Nah, ketika reaksi terhadap hal itu berbeda, orang lain seringkali berpindah ke posisi relasi secara radikal, yaitu menerima masing-masing menurut caranya sendiri dan menyangkal bahwa mereka dapat dievaluasi secara objektif mengenai pemahaman tentang Kristus, bahwa Kristus adalah jalan dan bahwa hidup yaitu yang paling penting dalam setiap generasi. Untuk itu, jika seseorang ingin mencari tujuan kehidupan yang sesungguhnya, maka mereka itu harus hidup untuk sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya. Maksudnya di sini ialah yaitu mereka yang siap hidupnya diatur dan dibentuk oleh Tuhan ataupun oleh Kristus. Oke, baik. Kita kemudian lanjut kepada bagian kelima. Di bagian kelima ini kami memiliki 4 poin. Yang pertama adalah orang Kristen percaya bahwa Kristus adalah jalan, gitu. Nah, orang Kristen memiliki kebenaran tentang kemanusiaan, bagaimana dia berhubungan dengan alam dan bagaimana dia berhubungan Tuhan. Yang ini juga berlaku secara universal, yang akhirnya itu membentuk hidup mereka dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama, gitu. Dan keyakinan inilah menjadi sistem pendukung mereka yang untuk berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat dan berpartisipasi di dalam gereja. Nah, bagi orang Kristen yang percaya bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup dan berpikir bahwa Kristus adalah segala-galanya yang itu ada di dalam Kristen, gitu, mereka memiliki suatu perlawanan, gitu. Perlawanannya seperti apa? Bagi mereka, bagi orang yang memiliki pengakuan atau mempelajari ataupun terbuka terhadap tradisi-tradisi di luar kekristenan yang memiliki kebenaran universal, mereka berpikir bahwa itu sama saja menyangkal Kristus dan tidak lagi memandang Kristus sebagai satu-satunya guru mereka, gitu. Dan oleh karena itu mereka menutup diri mereka dan melindungi mereka di atas namakan Kristus, gitu. Nah, dan di kemudian di poin yang kedua ini berhubungan, gitu. Pertimbangan mengenai Kristen yang mengenal kehadiran Kristus sebagai hal yang kuasa, gitu, yang menciptakan dan melakukan penebusan, memberikan kehidupan di dunia ini, gitu. Dan itu merupakan salah satu penegasan yang kuat, gitu. Jadi dari berpikiran yang seperti itu yang tertutup, gitu ya, apakah dengan cara berpikir itu akan mengembalikan kita ke teologi yang arogan, eksklusif, dan yang menindas?
Apa kita akan kembali lagi seperti zaman perang salib dahulu yang mengatasnamakan kekristenan, memberikan obral pengampunan dosa? Jika mereka ingin berperang, maka kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Apa kita ingin seperti itu? Nah, tentu tidak. Kita tidak perlu melakukan penegasan kebenaran kehadiran universal itu secara arogan, baik bersifat eksklusif dan menindas gitu, apalagi memalsukan gitu. Justru ketika kita melakukan itu, kita sama saja mengubah kabar baik itu menjadi kabar buruk. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana kita belajar kembali mengartikulasikan poin penting yang diajarkan oleh Kristus, yaitu tidak menyampingkan kebenaran dan tidak menyampingkan wawasan orang lain gitu. Dan itu juga dinyatakan di dalam Alkitab yang di poin ketiga, Alkitab secara terbuka dan jujur. Alkitab terbuka dan jujur gitu. Karena meskipun terkadang di dalam Alkitab ini tidak sesuai dengan harapan dan preferensi kita, tetapi Alkitab selalu memberikan pesan dan kasih karunia-Nya, yaitu Kristus yang inkarnasi Tuhan di dalam dunia gitu. Bahwa Allah ada di dunia melalui Kristus itu berpengaruh dalam kehidupan setiap orang yang ada di dunia tanpa terkecuali, tanpa memandang siapapun gitu. Dan oleh karena itu, di poin yang keempat, kita harus dituntut belajar dari orang lain gitu. Belajar dengan orang lain itu membutuhkan pemikiran ulang yang ekstensif, dan itu belajar dari orang lain dengan membutuhkan pemikiran ulang yang ekstensif tentang iman yang kita terima. Itulah tugas teologi setiap generasi. Tetapi tidak mengancam dan merelatifkan iman kita. Karena sejatinya iman adalah membuka diri untuk orang lain dan bertumbuh yang menghasilkan pemahaman iman yang dalam gitu. Keyakinan kita akan universalitas Kristus tumbuh sebagai kehidupan yang nyata di dalam Kristus gitu. Bahwa karya kreatif penebusan Allah yang dilakukan bagi seluruh umat manusia gitu berkembang di dalam cakrawala pemahaman kita. Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang kehidupan manusia saat ini yang lebih membutuhkan Kristus daripada zaman yang sebelumnya. Manusia yang hidup pada zaman saat ini yang seakan tersesat seperti yang telah disampaikan oleh teman sebelumnya, dan Kristus merupakan jalan atas semua itu. Nah, untuk mencoba kembali memahami bahwa Kristus yang merupakan jalan kebenaran dan hidup, ada dua pilihan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menghubungkan iman kita dengan Kristus, yang berarti bahwa ketika kita mencoba ingin memahami Kristus, kita harus mempercayai Kristus dengan segala tuntunan-tuntunan kebenarannya. Dalam artian kita mengikuti jalan yang telah Kristus tentukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memahami Kristus? Kita mengalami bersamanya melalui apa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah dengan cara memahami Kristus melalui tradisi masa lampau. Pemahaman akan Kristus pada masa yang sekarang ini memanglah berbeda-beda. Untuk itu dalam pembahasan ini ingin mencoba memahami kembali pemahaman akan Kristus pada masa lampau. Kristus pada masa lampau lebih dikenal sebagai roh yang telah memberi kita kebenaran. Dengan pemahaman Kristus yang sebagai roh tersebut, orang Kristen dapat mengenali meskipun belum cukup memahami. Memang perlu dunia itu mengenal Yesus atau Kristus, tetapi juga kita harus mau untuk juga membuka diri terhadap kebenaran universal orang lain yang relevan. Nah, Allah menetapkan dua pilihan besar di hadapan kita melalui Musa tentang kematian dan kehidupan. Musa ingin kita memilih kehidupan agar kita dapat hidup, baik kita maupun keturunan kita. Oke, baik. Setelah kita membahas sedikit lebar mengenai meninjau kembali keuniversalan Kristen, maka pada kesempatan ini kelompok menarik kesimpulan bahwa sejatinya adalah Kristus itu memang betul-betul jalan dan hidup bagi setiap orang
dalam setiap generasi. Bukan hanya untuk Kristen, melainkan secara universal. Jadi, pada generasi sekarang memang dibutuhkan pemahaman akan Kristus yang lebih mendalam. Karena setelah yang sudah kita pelajari, bahwa ada sifat dari Kristus itu adalah Kristosentris begitu, bahwa semua dalam kehidupan kita berpusat pada Kristus. Dan juga dikatakan tadi bahwa gereja harus membimbing umatnya atau secara spesifik kekristenan dalam jalan yang benar. Maka di dalam gereja juga yang ada mimbar harus menceritakan atau menjelaskan sesuatu hal yang bersifat dengan Kristus itu tersebut. Maka dikatakan Kristosentris. Dan berikutnya, dalam semua wawasan dan implikasinya, kita tidak bisa melepaskan bahwa diri kita dibentuk oleh faktor-faktor budaya dan sejarah. Akan tetapi harus dapat diterangi atau distorsi begitu. Jadi, sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Kristus adalah jalan dan kebenaran, harus dapat memahami bahwa Kristus adalah segala-galanya. Yang itu tadi yang disampaikan bahwa Kristus itu bersifat Kristosentris begitu. Akan tetapi ada kekhawatiran begitu, karena banyak orang Kristen yang mengakui bahwa dari sisi lain memiliki kebenaran universal yang perlu kita pelajari. Tapi kita harus paham dan berhati-hati bahwa universalisme juga dapat menjadi berbahaya karena terdapat ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang dijelaskan di Alkitab. Jadi kita harus perlu berhati-hati dalam menghubungkan kejadian-kejadian yang terjadi secara universal dengan apa yang dijelaskan dalam Alkitab. Oke, sampailah kita kepada bagian yang terakhir, yaitu catatan kritis. Jadi catatan kritis yang bisa kami sampaikan bahwa pemikiran ulang yang ekstensif tentang iman itu merupakan tugas teologi dari generasi ke generasi, termasuk menjadi tugas kita semua yang sedang belajar teologi pada saat ini. Tentunya tanpa mengancam dan merelatifkan iman kita. Karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya, karena iman kita adalah membuka diri untuk orang lain dan bertumbuh dan menghasilkan pemahaman iman yang benar gitu. Sikap berteologi yang dibutuhkan pada masa ini, terlebih di tengah-tengah bangsa Indonesia yang memiliki pluralitas, yang memiliki berbagai macam budaya, suku, dan agama, kita harus dapat bersifat terbuka dan tulus, dan juga dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk melihat pemikiran yang berbeda dengan kita, dan kita juga melakukan menanggapinya dengan setara, tidak bersifat inferior gitu. Tetapi perlu kita ingat, meskipun kita terbuka terhadap pemikiran orang lain, kita juga harus bersifat hati-hati. Seperti yang sudah disampaikan di dalam kesimpulan, bahwa universalisme dapat menjadi berbahaya karena terdapat ajaran-ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Nah, oleh karena itu kita harus menyaringnya dengan baik. Dan itulah kita tadi harus berpikir ulang tanpa mengancam dan merelatifkan iman kita.